Don Lopez ini ngelihat wanita-wanita Jawa itu nggak nutup bagian dadanya, jadi cuma ngasih kain di bagian bawah. Akhirnya ya dadanya terlihat terekspos gitulah. Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Dan guys, kalian sedang ada di segmen Kamu Harus Tahu, yang mana aku bakal berbagi informasi yang mungkin saja bisa menambah pengetahuan, wawasan, atau sekadar menghibur kalian. Sebelum masuk ke topik kali ini tentang asal-usul salah satu pakaian dalam yang sangat penting bagi wanita, yaitu bra, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga cek description box karena kita sedang ada giveaway menarik buat para subscribers kita, yaitu giveaway uang tunai, emas, dan juga iPhone X. So, kita intro dulu. Guys, buat kita cewek-cewek, pernah gak sih kepikiran barang-barang yang kita pakai itu gimana asal-usulnya? Terus kenapa kok bisa didesain seperti itu? Kalau aku sih pernah kepikiran. Dulu pas aku pertama kali beranjak remaja, itu kan dikasih tahu mama aku buat pakai bra gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa, what? Buat apa? Ngapain? Gitu. Jadi aku tuh kayak bertanya-tanya dulu tuh kenapa cewek harus pakai itu. Nah, akhirnya aku hari ini kayak terinspirasi buat ngebahas itu kepada kalian. Mungkin saja ada yang belum tahu atau ya sekedar sekilas info lah ya. Dulu manusia itu kan sangat minim ya untuk pakaian, apalagi di zaman-zaman dulu banget, udah kayak belum masuk peradaban. Nah, dulu tuh cewek-cewek tuh bahkan nggak menutup dadanya kalau di Indonesia ya. Sampai akhirnya kita kan dijajah ya sama bangsa luar, dan mereka itu membawa berbagai macam kayak pengetahuan, budaya, atau bahkan sosial politik. Mereka bawalah ke Indonesia. Nah, salah satunya nih ada cerita yang unik kenapa bra ini bisa sampai ke Indonesia, guys. Di dalam novel Pangeran Diponegoro Menggagas Ratu Adil yang diterbitkan pada tahun 2007 nih, Remy Silado menggambarkan Indonesia itu khususnya wanita tidak mengenal bra pada awalnya. Lalu akhirnya mengenal bra dengan sebutan kutang. Rupanya cerita itu pada tahun 1808. Seorang bangsawan berdarah Spanyol Prancis, dia bernama Don Lopez Comte de Paris, melihat perempuan Jawa yang pada saat itu, guys, sedang ikut serta membangun Jalan Raya Pos Anyer Panerukan. Don Lopez ini ngelihat wanita-wanita Jawa itu nggak nutup bagian dadanya, jadi cuma ngasih kain di bagian bawah. Akhirnya ya dadanya terlihat terekspos gitulah. Don Lopez ini kan ngelihat gitu loh bahwa wanita Jawa atau wanita Indonesia ini belum mengenal yang namanya bra. Dan kemudian Don Lopez itu memberi sebuah kain kepada seorang perempuan pribumi yang dianggap Don Lopez tuh paling cantik gitu. Nah, Don Lopez ini akhirnya memerintahkan kepada cewek yang paling cantik tadi disebut dengan kotang. Jadi itu tuh kayak bilang, karena kan orang luar negeri sama Indonesia tuh kan beda bahasa, makanya bilangnya kotang. Nah, itu artinya adalah berharga, tutupin gitu loh. Ini dianggap berharga, jadi kayak disuruh ditutupin gitu, guys. Nah, makanya orang Indonesia itu karena mendengar si Don Lopez ini bilang kotang, akhirnya disebutlah kutang gitu. Nah, terus kenapa sih ada juga kan disebut dengan BH? Orang Indonesia tuh biasanya nyebutnya kalau nggak kutang BH kan, karena BH itu singkatan dari bust holder, jadi BH, tapi Indonesia bilangnya BH. Lanjut lagi, guys, menurut Cultural Encyclopedia of the Breast pada tahun 2014, asal-usul sejarah bra bermula dari Mary Phelps Jacob alias Carrie Crosby. Kalian mungkin udah tahu nih kalau misalnya suka dengan hal-hal begini. Nah, dia adalah penemu dari bra tersebut. Itu diciptakan dia pada tahun 1910, guys. Suatu hari dia ini kan pengen ke pesta nih ya, pengen ke sebuah pesta dan harus menggunakan gaun. Sedangkan di Eropa itu kan udah diketahui kalau wanita-wanita itu menutup bagian dalam atau pakaian dalam itu pakai korset, dan dia tuh udah ngerasa kayak duh gak enak banget gitu lah pokoknya. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk membuat bra tadi. Kalau kalian mau tahu, sebenarnya ciptaan pertama dari Jacob ini, bra tersebut tuh cuma berbentuk dua sapu tangan yang dijahit bersamaan nih. Lalu itu kan ringan banget ya.
kemudian harus diikat di leher. Jadi terlihat seperti bikini halter top gitulah. Akhirnya 3 November 1914 ciptaan Jacob ini dipatenkan guys. Dan tentunya dia mendapatkan uang dari ciptaannya tersebut, tapi dia nggak membuat kayak semacam produksi massal gitu atau membuat usaha dari ciptaannya ini. Walaupun begitu, Caris Crosby ini tidak memiliki peran penting dalam industri bra guys, karena justru dia menjual hak patennya ke The Warner Brothers Company di Bridgeport, Con. Dan itu uangnya sebanyak 21.000 US dollar atau setara kurang lebih 285 juta. Jadi Crosby ini walaupun dia menemukan bra tadi, dia tuh nggak bikin company atau bikin usaha, tapi justru dia jual hak patennya dia. Dan akhirnya ya dari sana tuh semakin berkembang aja gitu loh produksi dari bra ini. Dari sana tuh udah mikir kan, kalau bra ini benar-benar ditemukan pertama kali pada tahun 1914 oleh Jacob tadi, maka usianya sudah sekitar 100 tahunan lebih. Tapi rupanya guys, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, malah ada fakta yang mengagetkan. Rupanya ditemukan sebuah bra yang sudah berusia 500 tahun yang lalu. Artinya jauh sebelum klaim bra itu ditemukan oleh si Jacob, ternyata orang di zaman dulu tuh udah ada yang make bra. Ceritanya begini guys, para peneliti itu rupanya menemukan bra pada zaman dulu yang dianggap sebagai benda bersejarah ini karena berusia 500 tahun, ditemukan di sebuah kastil kuno guys, yang bernama Landsberg Castle di timur Tyrol, Austria. Nah, faktanya bra yang ditemukan di loteng bangunan tua tersebut membuktikan bahwa usianya lebih tua dari tanggal busana tersebut pertama kali diklaim ditemukan. Nah, dari penemuan ini akhirnya ditemukan bahwa faktanya sebagai pakaian dalam, bra ini nggak cuman untuk menyangga payudara ya, tapi juga sebagai dianggap alat untuk flirting gitu loh, simbol penggoda dalam aktivitas seksual guys. Karena kalau dilihat dari detail-detail bra yang berusia 500 tahun tersebut menurut para peneliti. Nah, walaupun kondisinya nggak begitu bagus nih, para peneliti itu masih bisa melihat sisa-sisa pola dan memberikan penggambaran tentang penampakan saat rupa atau tampilan dari bra secara sempurna. Dan secara mengejutkan guys, bentuknya nggak beda jauh sama bra modern yang seperti kita kenal sekarang. So guys, karena kalian udah tahu bahwa bra ini diklaimnya kan ditemukan oleh Jacob pada tahun 1914, tapi rupanya penemuan terakhir bahkan ada bra yang ditemukan yang berusia 500 tahun. Menurut kalian, apakah benar memang manusia di 500 tahun yang lalu udah memakai bra? Atau memang sebenarnya bra emang ditemukan oleh Jacob gitu loh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Gina Samsudin biar kalian gak ketinggalan ratusan video menarik lainnya dari kita. Dan tentunya nyalakan loncengnya serta cek description box karena kita sedang ada giveaway menarik buat para subscribers kita. Aku Gina, bye!